Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ila an qala ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwali wal af'al. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua perkataan dan perbuatan Nabi. Mudahan kita kawak nih sabarataan. Maumpati Nabi, baik perkataan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, hadis-hadis Nabi, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat yang paling sering kita temukan salah satunya. Rancak kita mendengar. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, apabila, katakan maksudnya kepada umat sidin, apabila kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ujar Nabi, yuhibbukumullah. Kalau kita mengaku cinta lawan Allah, maka bukti pengakuan kita cinta lawan Allah itu adalah umpat lawan Nabi, baik perkataan atau perbuatan Nabi. Amun sudah kita hakun maumpati Nabi, yuhibbukumullah, maka hasilnya, buahnya Allah akan cinta lawan kita. Qauluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, al-ayata. Tamim al-ayata. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala sama yang di atas, sarraha ta'ala fi hadhil ayatil karimah, menjelaskan Allah Ta'ala fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, annattiba'a nabiyyihi mujibun limahabbatihi jalla wa'ala dzalikal muttabi', bahwasanya atau sesungguhnya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mujibun, bisa kita arti menyebabkan cintanya Allah, dzalikal muttabi'a, kepada orang yang cinta atau kepada orang yang mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu menjadi penyebab cintanya Allah lawan orang yang umpat lawan Nabi. Wa dzalika, dan itu yadullu ala anna ta'ata rasulihi, menunjukkan ala anna ta'ata, atas bahwasanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ainu ta'atihi ta'ala, itu adalah inti daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya taat kepada Allah, bentuk taat kepada Allah adalah taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma umpati alamatul mahabbah al-mutaba'ah. Wa sarraha bihadzal madlul, dan menjelaskan Allah bihadzal madlul, dengan dalil ini, fi qaulihi ta'ala, di firman Allah Ta'ala yang lain, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh inya taat kepada Allah. Bila taat kepada Rasulullah artinya inya taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa-apa ata yang datang atau yang membawa kum pada kalian, siapa ar-rasulu, Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah itu. Fakhudhu, maka ambillah, siapa kalian, kum, hu, pada ma, apa yang dibawa oleh Rasulullah diambil, diumpati. Wa ma nahakum, dan apa-apa naha yang melarang siapa Rasulkum pada kalian, anhu, daripada ma, fantahu, maka cegah, jangan. Bila disuruh diambil, dilarang jangan digawi. Tanbihun, yukhadhu min hadhil ayatil karimati anna alamatal mahabbati sadiqati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Diambil
dalil daripada ayat yang mulia ini bahwasanya tanda cinta yang benar kepada Allah dan Rasulnya adalah hiyattiba'uhu, yaitu mengikutinya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang cinta lawan Allah dan lawan Rasul, tanda nang bujur adalah maumpati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kada berbuat dan kada berucap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Falladhi yukhalifuhu wa yadda'i annahu yuhibbuhu fahuwa kadhibun muftar. Dan adapun orang yukhalifuhu yang berbeda atau yang membantah atau berbeda, hu siapa yukhalifu yang berbeda siapa, alladhi hu pada Nabi, wa yadda'i dan dia mengaku annahu bahwasanya dia yuhibbuhu cinta lawan Nabi. Orang nang kelakuannya dan perkataannya berbeda lawan Nabi, kada sesuai dengan jalan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Wa yadda'i tapi inya mengaku annahu yuhibbuh bahwasanya inya cinta lawan Nabi, fahuwa kadzibun muftar, maka cintanya itu palsu atau dibuat-buat. Mengaku cinta tapi kada hakun maumpati, maka itu cintanya cinta nang dusta, cinta palsu. Idz law kana muhibban, karena law kana muhibban apabila dia cinta lahu kepada Nabi, la ata'ahu maka dia mentaati lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nang cinta lawan Nabi taat lawan Nabi, bukan sebaliknya mengaku cinta tapi kada taat, cintanya palsu. Wa minal ma'lumi dan sudah dimaklum, indal ammati di kalangan orang banyak, annal mahabbata bahwasanya cinta itu tastajlibut ta'ah menyebabkan ketaatan, menarik ketaatan. Cinta itu penyebab kita akan taat kepada orang yang kita cinta. Kita cinta dengan seseorang, maka kita akan menuruti apa yang dikatakan oleh orang yang kita cinta. Ujarnya, hari ini bertemuan di bawah rambutan, hakun biar hujan jelas berhujan. Kada hakun bejas hujan, kenapa? Supaya basah baju, menunjukkan bahwasanya cintanya bubujuran, dustainya. Ujarnya pulang bila bertemuan baju habang, padahal kada katuju baju habang, hakun aja baju habang. Kenapa? Menuruti orang yang dicintai. Kira-kira kayak itu bang lah. Qaulus syair min bahril kamil, perkataan syair dari bahar kamil, timbangan beliau sabelah ini yang bisa menimbang. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu itu benar, la ata'tahu maka kamu akan mentaati dengan orang yang dicintai. Asalnya kada katuju buah naga katuju, karena orang yang dicintai katuju buah naga. Asalnya kada katuju buah pir katuju jadinya. Kenapa? Orang yang dicintai ketujuh buah pir. Misal, itu misal. Tadi curhat kadalah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba, dan sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu kepada orang yang dicintai, muti'u dia taat, hakun. Nah, kayak itu juga kita mau taat, kita alihkan cinta itu lawan guru kita. Napa ujar guru kita? Hakun lah, hakun jelas bukah mendatangi kiawan guru tadi. Di kiau guru bukah hakun taruburubuh, ngerti kata taruburubuh? Hakun mendatangi. Karena apa? Kita cinta lawan guru. Kita alihkan cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta lawan Nabi, otomatis ujar Nabi kayak itu kita hakun maumpati. Ini nyaman memandir lah. Mudahan kawa. Harapan kita kawa kayak itu tuh. Wa qala ibni Abi Rabi'ah al-Makhzumi, dan
perkataan Ibnu Rabi'ah, Ibnu Abi Rabi'ah Al-Makhzumi. Wa man law nahani min hubbihi 'anil ma'i atshana lam ashrabi. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Wa man, dan adapun orang, launaha seandainya mencegah, melarang ni kepadaku, naha melarang siapa man ni kepadaku, min hubbihi karena cintanya, anil ma'i daripada air, atsyana kehausan, lam ashrabi aku kada akan meminum. Maksudnya kayak ini, seandainya orang nang ku cintai itu melarang aku untuk minum, sedangkan aku ini kehausan, tatap kada ku minum. Wah, jelas kehausan, yang penting orang yang dicintai senang. Itulah. Ya tadi jelas berhujan, yang penting hakun mau empati nang disuruhnya. Jelas kanyamukan, hakun aja kanyamukan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kah berfirman, wa aqimus salata, dan kerjakanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat, keluarkan zakat, wa atiur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul, maka kamu akan menjadi orang yang dirahmati atau mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana mungkin kada mendapatkan kasih sayang Allah namun kita taat dengan orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah. Rawal Bukhari an Malik bin, apa tuh bacaannya, Huwairith, dari Malik bin Huwairith. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa sallu kama raaitumuni usalli, dan salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumu, kalian melihat ni kepadaku, usalli. Jadi kita sembahyang disuruh oleh Nabi sembahyang seperti sembahyangnya atau salatnya Nabi. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Nabi, hakun mau empati kayak apa gawian Nabi ketika sembahyang. Nabi menyuruh belajar kayak apa sembahyang nang bujur. Karena kita melihat secara langsung, wah ini mungkin kada kawa kayak apa Nabi sembahyang. Nah, tapi kita bisa melihat dengan orang yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kayak apa Nabi sembahyang. Itu guru-guru kita, nasabnya, mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Nabi sembahyang, kayak apa Nabi maandak betis. Maandak betis jangan ranggang di muka, kipit di belakang. Itu di luar sembahyang. Bila kita sembahyang sama maandak betis, muka belakang rata. Jangan di muka ganal, di belakang halus. Usahakan jangan sama kita maandak batis di luar sembahyang lawan di dalam sembahyang. Masa sama? Kita sembahyang lawan di luar sembahyang kada sama. Misalnya tuh maandak batis, kayak apa maandak tangan. Kemudian kayak apa membaca Fatihah nang bujur, nang sesuai ajaran Nabi. Kita mun fasih kayak Nabi pasti kada kawa. Nabi orang nang paling fasih. Ya minimal kita berusaha untuk fasih. Kayak apa aturannya membaca Fatihah misalnya. Ini kita tarawih nih, mumpung kita membahas masalah ini nih. Tarawih perlu kita perhatikan. Kalau dibanin alhamdulillah aman. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nyambung. Kalau nyambung barisnya disambung. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kada bahihinakan misalnya, kada bahihinakan, kada sesuai kaidah tajwid. Kenapa? Berhenti tanpa bernapas itu apa? Napa lem? Saktah. Amun kita bismillahirrahmanirrahim, wakaf di situ kada bernapas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita seorang berarti baulah saktah paharatnya, yalah. Nah, perlu diperhatikan. Sama ayat. Cuma men ayat kok kurang lebih lah.
mentah salah di situ. Fatihah mun kawa jangan tak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Misalnya anak disambung tuh. Mun kawa saayatan disambung senapas silahkan, kada jadi masalah. Yang penting jangan salah menyambungnya. Nah, dilihatkan beberapa malam alhamdulillah aman. Kada ada salah. Pernah tahun dahulu kalau kali salah. Nah, Ustaz panggil padahi kayak itu nah. Alhamdulillah hakun dipadahi, hakun merubah gitulah. Jadi nyambung, hati-hati nyambung. Dilihati barisnya. Jangan wakaf tapi kada behinak. Nah, itu. Di wakaf kada behinak tuh saktah ngarannya. Jangan beula-ula saurang saktahnya paharatnya pada orang. Nah, ujar Nabi sallu kama raaitumuni usalli tadi. Sembahyang nang kaya aku sembahyang, turuti. Kayak apa Nabi ruku. Jangan lintuhut ini kandur. Lah, guru sebahari kayak itu. Jangan kandur taka muka lintuhutnya. Kancangakan ke belakang sakali. Hati-hati ketika ruku jangan maunjun. Ngerti kan maunjun? Nah, Allahu Akbar. Nah, ini berapa gerakan nang digerakkan pulang banyak awak, tangan atau 4 kepala. Banyak nang gerakan. Bisa betal sami Allahu liman hamidah. Nah, maunjun apa nengernya? Nah, kayak di pulang. Hati-hati. Makanya perlu belajar. Al-Bukhari. Rawa Muslimun an Jabir bin Abdullah. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ujar Sayyidina Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatih, melempar jumrah di atas kendaraannya yauman nahri, di hari ibadah haji, hari raya haji. Jadi Nabi melempar jumrah ketika itu di kendaraan kada turun. Wa yaqul, Nabi berkata li ta'khudhu, hendaklah kalian mengambil atau melakukan manasikakum, ibadah-ibadah kalian atau haji kalian. Fa inni, maka sesungguhnya aku la adri, aku kada tahu ujar Nabi la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Aku tidak tahu la'alli balangkari aku la ahujju kada berhaji lagi ba'da hajjati hadhihi, setelah haji yang ini. Nah, kemudian akhbara Abdullah bin Abbas, akhbara Abdullah bin Abbas akhbara Abdullah bin Abbas anna Aba Sufyan bin Harbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyana wa kuffar Quraisyin fa atauhu wa hum bi Iliya. Ini hadis ini terjadi, nah sebelum kita artikan supaya nyaman menjelaskan hadisnya. Hadis ini terjadi kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kurang lebih umur Nabi 59. Nabi wafat umur 63. Nabi itu awet muda. Ketika beliau wafat, kayak itu kalau di Syama'il tuh, ketika beliau wafat, uban atau huban di kepala Nabi itu kada lebih dari 20. Kita ayo pacul kupiah hanyar umur berapa sudah banyak. Yalah. Nabi kada. Umur 63 kada lebih dari 20 uban sidin. Awet muda, itulah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi kurang lebih 3 tahun sebelum beliau wafat, Nabi mengirim utusan, ada 7 dikirim. Ini mun salah kisahnya ditagur lah. Ada 7 utusan yang dikirim. Jadi sahabat 7 dikirim ke kerajaan-kerajaan untuk mengajak raja-raja meluk agama Islam. Dikirim ke Romawi, dikirim ke Mesir, dikirim ke Persia,
ke Oman dan lain-lain. Nah, yang berkaitan dengan hadis ini adalah Nabi mengirim utusan sahabat ke Romawi. Ini yang berkaitan dengan hadis ini, ke Romawi. Yang dikirim oleh Nabi sahabat bernama Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, atau kita rancak mendengar Dihyatul Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, salah satu sahabat Nabi nang bungas, nang tampan. Malaikat Jibril rancak bila turun ke bumi menyerupai sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Kalbi atau Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi dikirim si Dihyah ini, sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi, dikirim ke Romawi, ke raja. Di sini tulisannya Hirkal, atau tulisannya Heraklius, atau ujar kita Hercules. Nah, ya kah? Jadi dikirim berhari-hari hanya sampai ke Romawi situ. Dikirim, diunjuk, ini surat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita tetamu di sini, isi suratnya apa? Intinya di situ Nabi mengajak kepada raja Romawi yang namanya Heraklius untuk memeluk agama Islam. Untuk memeluk agama Islam. Ujar Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk masuk Islam. Nah, raja Romawi ini orangnya jauh sebelum diunjuki surat itu sudah kenal dengan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tahu. Jadi orang-orang di luar Islam zaman dahulu, kalau kada salah di pelajaran yang sebelumnya sudah ada disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Ayo, kayak apa? Seorang orang tua mengenal anaknya sangat kenal. Batuknya aja tahu, oh ini anakku. Nah, bunyi jalannya aja tahu, oh jalan anakku, bunyinya tahu. Nah, orang-orang di luar Islam saat itu, zaman dulu, kenalnya dengan Rasulullah tuh kayak itu, di luar Islam. Kenal. Raja Romawi ini, Heraklius ini sama. Sudah kenal, sudah membaca kitab-kitab Samawi, Zabur, Taurat sudah dibaca. Sifat Nabi akhir zaman tuh kayak ini. Ketika dapat surat dari seseorang yang mengaku Rasulullah, Sidin berpikir, jangan-jangan ini yang disebutkan dalam kitab Samawi bahwasanya Nabi akhir zaman. Untuk mengetahui itu, Sidin utus utusan ke Ilya. Nah, ada tadi Ilya kita baca nih pas sudah anunya. Anna Aba Sufyan ibn Harab akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harab akhbarahu mengkhabarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Herakla, bahwasanya Raja Heraklius, Hirkal, arsala mengutus ilaihi kepada Abu Sufyan fi raqbin min Quraisyin, di rombongan orang-orang Quraisy. Wa kanu, dan mereka tujaran bisyam, sedang berdagang di Syam. Jadi ujar Raja Romawi, wahai utusan, datang ke Ilya, salah satu wilayah di Syam, parak Masjidil Aqsa, ujar lah, karena kita kada suah juga ke sana. Namun ada yang suah ke sana tahu tuh kayak apa Masjidil Aqsa. Datang ke Ilya, cari rombongan orang-orang Arab yang berdagang, bawa ke istana. Nah, jadi Romawi ini kekuasaannya saat itu setengah dunia, negara superpower kayak itu kira-kira lah, adidaya. Jadi setengah dunia dikuasai oleh Raja Heraklius ini. Nah, jadi ketika ke Ilya bertemu utusan ini dengan orang Arab, rombongan orang Arab
fi raqbin min Quraisyin tadi, yang sedang berdagang. Di antara rombongan itu ada tabuat Abu Sufyan ibn Harb. Dulu belum masuk Islam. Sebelum Sidin masuk Islam ini kejadiannya. Nah, jadi bertemu. Jadi ditakuni siapa dari Makkah, siapa dari Arab dari Makkah. Nah, rombongan ini, kami dari Arab. Diundang oleh Raja Heraklius, oleh Raja Romawi ke istana. Bingung. Ini ada apa? Raja nang kekuasaannya setengah dunia memanggil orang Arab. Ada apa? Datang ke istana. Wa kanu tujjaran bisyam tadi. Mereka berdagang di Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Di saat itu fil muddatil lati kana Rasulullah. Di saat itu Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy ini masih ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih apa? Bermusuhan masih lah. Ini masih musuh besar. Belum masuk Islam, Abu Sufyan termasuk musuh besar karena kekawanan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab dan rombongannya itu mati, tersisa Abu Sufyan ini. Sayyidina Abu Sufyan. Fa'atauhu wa hum bi'iliya. Nah, dan mendatangilah rombongan Abu Sufyan pada ajakan raja tadi, wahum bi Ilya, sedangkan mereka saat itu berada di Ilya tadi, berdagang. Fada'a, maka memanggil siapa raja hum pada mereka rombongan Quraisy fi majlisihi, di istananya, bisa diartikan seperti itu. Nah, dipanggil ke tempat duduknya. Wa haulahu, dan di sekitarnya itu uzama urrum, pembesar-pembesar Romawi ada hadir. Thumma da'ahum, kemudian memanggil raja hum pada mereka. Wa da'a, dan memanggil raja bitarjumanihi, dengan penterjemahnya. Faqala, maka berkata raja, kaisar lah bahasanya Romawi ini, kaisar Romawi. Berkata raja atau kaisar, ayyukum aqrabu nasaban, wahai penterjemah, ujar raja, tolong tanyakan kepada orang atau rombongan orang Arab itu, ayyukum aqrabu nasaban, siapa di antara kalian aqrabu nasaban, orang nang paling dekat nasabnya, bihadzal rajul, dengan orang ini, maksudnya Rasulullah, alladzi yaz'umu annahu nabi, yang mengaku nabi. Wahai orang Arab, siapa di antara kalian yang nasabnya parak lawan seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku nabi? Kemudian apa? Faqala Abu Sufyan, berkata siapa Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban, wahai kaisar, wahai raja yang mulia, ulun orang nang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Jadi Abu Sufyan dengan Nabi itu nasabnya tak kumpul di Abdi Manaf bin Qusay, masih sanasab lah, tak kumpul. Tatamunya nasab Sidin di Abdi Manaf bin Qusay. Selain sanasab, ini nang antiknya nih, aturan Allah. Selain Abu Sufyan ini sanasab dengan Nabi, tatamunya nasabnya, maksudnya tatamu nasab di Abdi Manaf bin Qusay. Abu Sufyan ini adalah mertua dari Rasulullah, mintuha Nabi. Nabi pintar, anaknya masuk Islam, anak Sidin bernama Sayyidah Ramlah, masuk Islam, dinikahi oleh Nabi. Tuh, musuh, abahnya musuh, anaknya dinikahi oleh Nabi, Sayyidah Ramlah. Ini mohon ada salah di analah di apa? Ditagur. Ini runtutan kisahnya nih. Nah, jadi Abu Sufyan orang yang paling dekat saat itu nasabnya lawan Nabi, karena bertemu nasabnya dengan nasab Nabi di siapa tadi? Abdi Manaf bin Qusay. Selain nasab beliau bertemu, beliau adalah
mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun saat itu masih bermusuhan, masih bermusuhan dengan Nabi. Tapi Nabi pintar, diambil atau dinikahi anak Sidin yang bernama Sayyidah Ramlah. Kemudian faqala, maka berkata siapa raja, adnuhu, dekatkanlah, hu pada Abu Sufyan, minni, kepadaku. Nah, ayo ke sini, adnu, mendekatlah kamu, atau dekatkan, mendekatlah, wa qarribu ashabahu, dan dekatkan juga ashabahu, sahabat-sahabatnya nang umpat di rombongan itu. Faj'aluhum inda dhahrih, jadikan sahabat-sahabatnya inda dhahrih, di belakang. Nah, jadi rajanya ini pintar. Ngaranya gen rajanya tah pintar ya lah. Pemimpin tuh pasti pintar. Ada mungkin pemimpin pelangap pelongo aja orang. Pintar pemimpin. Kenapa? Ujar rajanya, letakkan atau dekatkan Abu Sufyan itu, letakkan di muka. Sedangkan sahabat-sahabatnya na umpat di rombongan, andak di belakang. Maksudnya kayak apa? Bilanya ditakuni ini badusta, tolong beri kuda nang di belakang. Dusta maksudnya kayak itu tuh. Jadi bila nang di muka ini berdusta, yang di belakang tolong padahakan pada berdusta bila ditakuni. Kayak itu telah. Ini mun kita paget kisahnya ada remi. Jadi kita tarusakan sampai mana kalah. Kemudian summa qala litarjumanihi, kemudian berkata siapa raja, litarjumanihi, kepada penterjemahnya, qul lahum, katakan kepada mereka, inni sa'ilun, sesungguhnya aku bertanya, hadza an hadzal rajul, bertanya tentang laki-laki nang mengaku, aku bertanya tentang orang nang mengaku nabi, an hadzal rajul, kepada orang nang di muka ini, yaitu Sayyidina Abu Sufyan. Fa in kadzabani, maka apabila kadzaba, berdusta, siapa Abu Sufyan nih kepadaku, fakadzibuh, maka dusta, apa, beri kode maksudnya tadilah, padahakan bahwasanya itu berdusta. Jadi nang sahabat yang di belakang madahi kalau hanya berdusta. Fawallah, ya, fawallah, ujar Abu Sufyan, Sayyidina Abu Sufyan, fawallah, demi Allah, ujar Sayyidin, laulal haya, seandainya aku kada malu, min an ya'thiru alayya kadziban, daripada aku dituduh berdusta, la kadzabtu anhu, maka saat itu aku berdusta. Seandainya Sayyidin aku ini kada punya harga diri, disambet berdusta aku supan. Seandainya kada supan, aku pacangan berdusta bila ditakuni. Tapi karena aku supan, ini harga diri ada. Supan berdusta, nah, itu lakian lah, supan berdusta, nah, supan berjanji. Ya, kesalahan kita tuh ketujuh berjanji, ya kah? Cuma kesalahan buhannya pulang ketujuh percaya dengan janji, kayak itu tuh. Ya itulah. Terus, thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Thumma, kemudian, kana adalah, awwala, pertama-tama, ma, sesuatu, sa'ala, yang bertanya, siapa raja nih kepadaku, anhu, daripada ma, an qala, bahwasanya raja berkata, kaifa nasabuhu fikum, wahai Abu Sufyan, bagaimana nasabnya Muhammad di antara kalian. Tadi kan hendak ditakuni tentang surat yang dikirim oleh Nabi akhir zaman. Karena Sidin sudah tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman tuh kayak apa, sudah tahu. Nah, untuk mengetahui karena ini dari Arab, maka ditakunilah orang Arab. Kebetulan yang ditakuni musuhnya Nabi Muhammad dan juga mertuanya Nabi Muhammad. Raja kada tahu pada Abu Sufyan itu mertuanya Nabi. Jadi ujar raja, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab Muhammad itu di antara kalian. Nasabnya kayak apa? Orang baik-baik kah? Atau orang nang kayak apa? Qultu, maka aku berkata, ujar Sayyidina Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab, dia Muhammad itu fina di antara kami, dzu nasab, keturunan orang baik-baik.
Makanya ada Nabi itu dikatakan orang Mekah akhul karim, ibni akhil karim, ibni akhun karim, ibni akhin karim, ibni akhin karim. Nabi Muhammad itu orang nang mulia, anak daripada orang nang mulia, keturunan dari orang nang mulia. Akhun karim, ibni akhin karim, ibni akhin karim. Nabi Muhammad keturunan dari orang yang sangat mulia, Sayyidina Abdullah. Abbasidin namanya Sayyidina Abdullah. Abah Nabi Sayyidina Abdullah ketika sebelum menikah dengan mama Rasulullah. Siapa? Mama Nabi siapa? Sayyidah Aminah. Pernah diajak atau dibawai oleh perempuan saat itu. Wahai Abdullah bin Abdul Muttalib, ujar perempuan, kalau engkau mau tidur satu malam denganku, maka akan diberi hadiah 100 unta. Tuh. Karena abah Nabi ini orangnya bungasnya luar biasa. Nah, itu itulah. Bungasnya luar biasa. Banyak yang hendak. Ini ada yang membawai kalau hakun tidur semalaman denganku, ujar orang tadi, maka akan diberi hadiah 100 unta. 100 unta itu banyak. Nah, banyak. Amun dijadikan duit banyak lagi. Apalagi duitnya ditukarkan ke gebin, direndam ke betang banyu, bisa karing betang banyu. Saking banyaknya gebinnya tadilah. Larang maksudnya tuh nah. Nah, jadi 100 unta, kada sedikitan 100 unta. Apa yang dijawab oleh abah Nabi? Ujar sidin, ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinahu. Tuh. Lebih baik mati, ujar sidin aku, daripada menggawi nang haram. Padahal saat itu belum ada Al-Qur'an. Belum ada nasihat saat itu. Tapi sudah mulia ini abahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujar Sayyidina Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Muhammad itu di antara kami orang nang keturunan orang baik-baik. Jadi musuh aja mengakui bahwasanya Nabi itu keturunan orang baik-baik. Siapa kada tahu dengan Sayyidina Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah. Siapa ngaran Sidin? Hah? Ngaran Sayyidina Abdul Muttalib siapa? Aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Kenapa jadi Syaibatul Hamdi? Karena ketika lahir behuban. Syaibah itu kan asal maknanya tuha lah. Behuban sudah. Makanya ngarannya Syaibatul Hamdi, ngaran Sidin. Nah, Abdul Muttalib. Qala, kemudian berkata raja pulang. Batakun pulang. Fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu? Fahal, maka apakah qala berkata siapa Nabi, siapa Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, hadzal qawla, salah. Fahal qala, maka apakah berkata hadzal qawla, pada perkataan ini, maksudnya mengaku Nabi, minkum di antara kalian, ahadun seseorang. Siapa seseorang? Qattu qablahu, sebelumnya. Jadi ujar raja, apakah sebelum orang ini mengaku Nabi, dulu pernah ada orang mengaku seperti ini? Pernahkah kada? Qultula, wahai raja, kada ada yang pernah mengaku jadi Nabi akhir zaman sebelumnya. Cuma orang ini aja. Nah, dua dah. Ini tanda-tanda yang diketahui oleh raja. Makanya ditakuninya, bujur kada, sesuai kada tanda-tandanya. Qala, kemudian berkata raja, fahal kana min abaihi min malik, apakah ada min abaihi dari nenek moyangnya atau dari ayahnya, min malik keturunan raja? Apakah orang ini keturunan raja? Qultula, ujar Sidin, kada. Orangnya kada keturunan raja. Qala, kemudian berkata raja, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Maka manusia nang mulia-mulia, apa yuk?
orang-orang yang mulia, yattabi'una, yang mengikuti pada nabi, yang mengikuti siapa asyrafun nas hu pada nabi, am du'afa'uhum, atau orang-orang yang lemah. Maksudnya kayak ini, apakah pengikut nabi ini orang-orang nang mulia atau orang-orang nang lemah? Pengikutnya orang-orang lemah kah, orang-orang mulia kah? Dijawab oleh Sayyidina faqultu bal du'afa'uhum, bahkan orang-orang nang lemah. Wahai raja, pengikutnya orang-orang nang lemah, kayak Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar bin Yasir, orang-orang di karangan orang nang lemah, memang kayak itu. Kemudian qala, berkata raja, ayazidun am yanqusun, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Semakin hari pengikut nabi ini bertambahkah atau berkurang? Qultu bal yazidun, bahkan bertambah. Wahai raja, pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ay yadkhula fih? Qultu la. Kemudian raja berkata kembali, fahal yartaddu ahadun, apakah ada yang murtad seseorang minhum dari mereka, sakhtatan karena kada suka, lidinihi bagi agamanya, ba'da ayyadkhula fih, setelah dia masuk kepada agama tersebut. Qultu la, ujar Sidin, kadada. Ujar raja, apakah ada orang-orang nang maumpati agama nabi ini, imbah masuk agama nabi keluar gara-gara kada katuju? Ujar Sidina Abu Sufyan, kadada. Bila sudah tamasuk ke agama itu, kada pacangan keluar dari agama itu, merasakan nyamannya Islam. Nah, kemudian qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala, apakah kalian mendapatkan atau menemui, apakah kalian pernah menemui nabi ini bil kadhib, berdusta, sebelum ayyaqula maqal, sebelum dia mengatakan bahwasanya dirinya nabi? Sebelum orang ini mengaku nabi, ujar raja, apakah kalian pernah menemukan atau mendapatkan nabi ini berdusta? Qala apa qultu la, kada pernah. Makanya gelar nabi Al-Amin. Sebelum nabi diangkat jadi rasul, kada pernah berdusta, ujar Sayyidina Abu Sufyan. Makanya gelarnya saat itu orang-orang menggelari Sayyidina Al-Amin, radhina bil amin, ketika masuk ke masjid pada hulu pada orang, radhina bil amin. Nah, kemudian qala fahal yaghdiru, apakah orang ini yaghdiru, pernah curang, culas, berbuat nang curang? Qala qultu la, kada juga. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Wa nahnu minhu fi muddatin, ketika kami bergaul dengan Rasulullah, dengan Nabi, la nadri ma huwa fa'ilun fiha, kami tidak pernah mendapati Nabi itu melakukan kecurangan. Ujar Sayyidina Abu Sufyan, kami kada suah, selama kami bergaul orang ini kada pernah culas, pasti baik. Qala, maka berkata Abu Sufyan, walam tumkinni kalimatun. Ini qala ini Abu Sufyan lah, lain raja. Qala, berkata Abu Sufyan, Sayyidina Abu Sufyan, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Walam tumkinni, dan aku tidak mungkin, tidak memungkinkan ni kepadaku kalimatun, mengucapkan suatu kalimat, udkhila fiha, yang aku sampaikan, fiha padanya, syai'an sesuatu, ghairu hadhil kalimah, selain seperti ini. Ini pang sudah jawabanku, ujar Sidin. Kada kau ma ada-ada lagi, memang orangnya kada suah curang, badusta kada suah, memang orangnya bujur-bujur baik, keturunan baik. Qala fahal qataltumuh, apakah, qala berkata raja, fahal qataltumuhu, apakah kalian memeranginya? Orang ini maukah berperang atau kada? Qultu na'am, iya.
nabinya ini mau perang. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyah? Bagaimana keadaan peperangan kalian dengannya? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dan antara dia sijal. Sijal ini sejenis kayak seimbang lah. Bisa kalah, bisa menang. Lain sinjal. Nah, sinjal itu kurang lebih bahasa kita sinjal. Sinjal itu kada normal, ya kan? Kada tarus saja kayak itu. Bisa menang, bisa kalah. Ini sijal tapi lah. Sijal. Pasang surut. Bisa menang, bisa kalah. Bisa kami yang menang, bisa Muhammad yang menang. Yanalu minha, yanalu menang. Yanalu minna, menang siapa Muhammad minna dari kami, wa nanalu minhu, dan kami menang darinya. Bisa kami yang menang, bisa Muhammad yang menang. Seimbang aja. Kada menang betatarusan. Qala, maka berkata raja, madza ya'murukum, apa yang disuruh oleh nabi tersebut kepada kalian? Qultu, maka aku berkata, yaqulu, berkata siapa nabi, u'budullaha, sembahlah Allah wahdahu, hanya Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi dengan Allah syai'an, sesuatu, watruku, dan tinggalkanlah kalian ma apa-apa yaqulu, yang berkata abaukum, siapa nenek moyang kalian, wa ya'muruna, dan menyuruh siapa nabina kepada kami, bis salati, dengan mengerjakan salat, was-sidqi, dan berbuat jujur, berkata jujur, wal afaf, dan memaafkan, was-silati, dan menyambung silaturrahim. Jadi ujar raja, napa nang disuruhnya di dalam agama itu apa? Ujar Sidina Abu Sufyan, Nabi menyuruh yang pertama menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian menyuruh meninggalkan ajaran nenek moyang. Menyuruh kami untuk mengerjakan salat. Menyuruh kami berkata jujur. Menyuruh kami saling memaafkan. Dan menyuruh kami menyambung silaturahim. Faqala lit tarjuman. Maka berkata raja kepada penterjemah. Kita cepatlah supaya sempat yang kitab ketiga. Qul, katakanlah lahu kepada Abu Sufyan, sa'altu, aku bertanya kepadamu, an nasabihi, daripada nasabnya Nabi, fadzakarna, kamu menyebutkan annahu fikum dzu nasab, bahwasanya Nabi di antara kalian itu orang keturunan baik-baik. Fakadzalika, seperti itulah ar-rusulu, rasul-rasul, tub'atsu fi nasabi qaumiha, rasul diutus di nasab kaumnya, dari nasab kaumnya. Jadi ujar Sidin, aku bertanya denganmu tentang nasabnya orang yang mengaku nabi, maka engkau jawab orang itu mempunyai keturunan yang baik, keturunan dari keturunan orang yang baik-baik. Seperti itulah rasul-rasul diutus, memang dari keturunan yang baik-baik. Was'altuka, dan aku bertanya kepadamu, hal qala ahadun minkum hadzal qaul, apakah pernah seseorang berkata sebelum perkataan ini? Fadzakarta an la, engkau mengatakan kada pernah. Faqultu law kana ahadun qala hadzal qaul, maka faqultu, aku katakan, ujar raja, law kana ahadun, seandainya seseorang berkata hadzal qaula, dengan perkataan ini maksudnya mengaku nabi, qablahu, sebelum perkataan nabi, laqultu, maka akan aku katakan, ya rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah, seseorang ini nabi maksudnya ya'tasi, meniru-niru dengan perkataan orang lain yang dikatakan sebelumnya. Seandainya perkataan mengaku nabi akhir zaman ini pernah dikatakan oleh orang lain, maka ujar raja, aku akan mengatakan si nabi ini cuma meniru perkataan orang lain karena sudah pernah dikatakan oleh orang sebelumnya. Kemudian wasa'altuka hal kana min abaihi min malikin, dan aku bertanya kepadamu apakah nabi ini ada riwayat hidupnya apa orang tuanya atau nenek moyangnya raja? Fadzakarta anna, dan engkau sebutkan kada ada. Qultu, maka aku katakan, ujar raja, falau kana min abaihi min malik, seandainya dari keturunannya atau dari nenek moyangnya ada yang jadi raja, qultu, maka aku katakan, rajulun yatlubu mulka abihi, bisa jadi orang ini akan menuntut kerajaan abahnya.
Seandainya Nabi itu keturunan raja, bisa jadi orang ini mengaku rasul untuk mengambil kerajaan dari keturunannya yang dahulu. Kemudian wasaltuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib, dan aku bertanya kepadamu apakah apakah kalian pernah menemukan nabi itu berdusta qabla ayyaqula maqal, sebelum dia mengaku jadi nabi, fadzakarta maka kamu sebutkan anla bahwasanya nabi kada pernah berdusta, faqad a'rifu dan aku mengetahui annahu bahwasanya lam yakun tidaklah di riwayat lain lah di situ liyadharal kadhiba. Di situ kan lam yakun apa bajannya tuh? Liyakdziba. Di riwayat lain lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas. Jadi ujar Sidin, tadi ku takuni Nabi itu pernahkah berdusta kada? Ujarmu kada pernah. Maka aku yakin, aku mengetahui di sini Jasidin aku bisa mengetahui, mengambil kesimpulan bahwasanya lam yakun liyakdziba 'alan nas wa yakdziba 'ala Allah. Lawan manusia aja kada mau berdusta, apalagi lawan Allah. Kayak itu tuh. Artinya kada mungkin berdusta mengaku nabi. Wa sa'altuka asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Dan aku bertanya kepadamu apakah pengikut nabi ini orang yang mulia atau orang yang lemah-lemah? Fadzakarta anna du'afa'ahu muttaba'uh, maka engkau sebutkan bahwasanya orang yang mengikut nabi itu adalah di kalangan orang yang lemah. Wahum atba'ur rusuli, mereka adalah pengikut-pengikut rasul dari zaman dahulu sebelum zaman nabi. Bila nang maumpati rasul orangnya dari kalangan yang lemah-lemah. Wa sa'altuka ayazidun am yanqusun, dan aku bertanya kepadamu apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, maka kamu mengatakan menyebutkan annahum yazidun bahwasanya pengikut nabi itu semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma, seperti itulah iman, kalau sudah merasakan nikmatnya iman, inya akan mencabut iman tersebut hatta yatimma, sampai sempurna iman tersebut. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi fadzakarta an la, dan aku bertanya kepadamu apakah ada yang murtad seseorang karena benci dengan agamanya setelah memeluk agama nabi? Fadzakarta an la, kamu sebutkan kada ada yang murtadnya, kada ada yang keluarnya. Wa kadzalikal iman, seperti itulah iman, hina tukhalitu, ketika sudah bercampur basyashatuhu, manisnya iman telah bercampur al-quluba, dengan hati. Sudah bercampur manisnya iman dengan hati, kada pacangan tercabut lagi sudah. Mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Wasa'altuka hal yaghdiru, dan aku bertanya kepadamu hal yaghdiru, apakah nabi ini pernah curang? Fadzakarta an la, dan kamu menyebutkan kada pernah. Wa kadzalikar rusul la taghdir, seperti itulah rasul-rasul terdahulu bila diangkat jadi rasul kada mau curang orangnya. Wasa'altuka, dan aku bertanya kepadamu bima ya'murkum, apa yang diperintahkan nabi kepadamu? Fadzakarta, kamu menyebutkan annahu ya'murkum, bahwasanya nabi menyuruh kepada kalian an ta'budullah, menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yanhaakum, dan nabi melarang kepada kalian an ibadatil ausan, daripada menyembah berhala. Wa ya'murukum, dan nabi menyuruh kalian bis shalah, dengan mengerjakan salat. Was sidqi wal afaf, dan berbuat jujur, berkata jujur, wal afaf, dan saling memaafkan. Fa in kana ma taqulu haqqan, maka apabila apa yang kamu katakan semuanya tadi haqqan, bujuran, ujar Raja Heraklius, seandainya perkataanmu tadi bujuran, amun bujuran, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini, luar biasa. Fasayamliku, maka nanti akan datang masanya, fasayamliku, dia akan menguasai maudhi'a qadamayya hataini, tempat dudukku, tempat yang ada di bawah kakiku ini, maksudnya kerajaan. Kalau bujuran nang dihabarkan tadi, maka orang ini suatu saat nanti akan menguasai kerajaan ini. Jadinya masalahnya sudah tahu, Bang, bagaimana sifat-sifat Nabi itu. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunna annahu minkum. Dan ujar si raja,
Wa qad kuntu a'lamu, aku mengetahui annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Bahwasanya orang yang mengaku nabi yang namanya Muhammad tadi kharijun, kadada di sini. Orangnya di luar sini. Lam akun adhunnu annahu minkum, kadada di antara kalian ini orangnya. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya. Maksudnya kayak itu itulah supaya cepat. Seandainya aku bisa atau tahu kayak apa caranya supaya bisa bertemu dengan Nabi ini, la tajashamtu liqa'ahu, maka aku akan berusaha keras. La tajashamtu, aku akan berusaha keras liqa'ahu, untuk bertemu. Ujar Raja Romawi, namun seandainya aku tahu nih jalannya, maka aku akan berusaha keras supaya bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman. Walau kuntu indahu, dan seandainya aku berada di sisi Nabi akhir zaman ini, la ghasaltu an qadamihi, maka aku akan basuh itu kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, Raja Romawi yang kada beriman dengan Nabi, cita-citanya hendak bertemuan lawan Nabi, dan seandainya bisa bertemu, ujar Raja Romawi, la ghasaltu an qadamihi, ku basuh kakinya Rasulullah. Bagaimana kita yang umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Rasulullah, apa yang akan kita lakukan? Kalau raja nang kada beriman lawan Nabi aja hendak membasuh kakinya Nabi, bagaimana dengan kita? Nah itu tuh, jadi luar biasa. Nah habislah. Ini di bawah nih isi surat Nabi lawan Raja Heraklius tadi. Kita baca sedikit. Imbah ini. Summa da'a bi kitabi Rasulillah, kemudian da'a, memanggil siapa raja bi kitabi Rasulillah, dengan surat Rasulullah, alladzi ba'atsa bihi Dihyah. Nah, ya kalau tadi yang mana surat ini dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ila azimi Busra, kepada penguasa Basrah. Fadafa'a, maka menyerahkan pada surat ila Herakla, kepada Heraklius tadi. Diserahkan surat, faqara'a, maka membaca rajahu pada surat, fa'idzan, maka fihi, di surat itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya, surat Nabi kepada raja tadi, isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad ibni Abdillah, dari Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Min Muhammad, dari Muhammad Abdillah, hambanya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Rum, kaisar Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka, maka sesungguhnya aku jan Nabi, ad'uka, aku mengajak kepadamu, bidi'ayatil Islam, dengan ajakan Islam. Aslim, maka berislamlah, taslam, kamu akan selamat wahai raja. Yu'tika, dan apabila kamu mau masuk Islam, yu'tika, maka akan memberikan kepadamu siapa Allah, ajraka, pahalamu, marrataini, 2 kali lipat. Pahala masuk Islam dan pahala masyarakat yang mau masuk Islam dengan sebab masuk Islamnya raja. Kalau rajanya masuk Islam, otomatis anak buahnya masuk Islam. Maka ujar Nabi, munhakun masuk Islam dapat 2 pahala. Pahala masuk Islam dan pahala orang-orang atau rakyat yang mau masuk Islam. Fa in tawallaita, maka apabila kamu berpaling kada mau masuk Islam, fa inna 'alaika ismal arisiyin, kamu akan mendapatkan dosamu dan dosa orang-orang yang ada di belakangmu. Wa qul, dan katakan Quran, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ta'alau, mari berpeganglah, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kepada sebuah kalimat sawain, sebuah kalimat bainana wa bainakum, yang tidak ada perselisihan di antara kita dan antara mereka. Allah na'buda, bahwasanya la na'buda, tidak menyembah kita, illallah, kecuali kepada Allah, wala nusyrika, dan kami tidak menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan janganlah atau tidaklah menjadikan ba'duna, sebagian
kami ba'dan dengan yang lain arbaban sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan min dunillah dari selain Allah. Fa in tawallaw maka apabila mereka berpaling faqulu syhadu maka katakanlah isyhadu saksikan bi anna muslimun bahwasanya kami termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Cuma di akhir kena nih di akhir hadis raja ini hendak kayak masuk Islam, hendak masuk Islam. Cuma dipengaruhi oleh orang-orang yang lain kada jadi masuk Islam. Nah, ketika sudah sampai masanya, utusan-utusan Rasulullah itu, utusan-utusan Nabi nang betujuh tadi datang, laporan lawan Nabi. Ditakuni Nabi, wahai sahabatku, bagaimana di Persia? Raja Persia kayak apa imbah mendapatkan suratku dari ajakan Islam? Ya Rasulullah, Raja Persia imbah dapat surat pian dirabit, benci dengan pian. Ujar Nabi napa? Mazzaqallahu mulukahu kulla mumazzaq. Mudah-mudahan Allah menghancurkan sehancur-hancurnya kerajaan Persia. Kada radikal Nabi tapi lah. Meskipun Nabi berdoa kayak itu, orang wahini nyambet, wah Nabi radikal, kada radikal. Nabi mau haji mendoakan orang seperti itu karena nyata-nyata menantang lawan Nabi. Surat Nabi dirabit. Takuni lagi kayak Pak Raja Mesir, kayak Pak Raja Najasyi, ya Rasulullah, Raja Najasyi setelah mendapatkan surat dari pian sidin turun dari kerajaannya, dari singgasananya, imbah turun. Kemudian surat itu dicium, diletakkan di kedua matanya, kemudian masuk Islam. Nah, Nabi menaruh perhatian khusus kepada Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi salat gaib. Inilah pertama-tama salat gaib dilakukan. Nabi salat gaib kepada Raja Najasyi. Dan seterusnya. Ditakuni Nabi, kata bagaimana dengan kerajaan Romawi, Raja Heraklius? Ya Rasulullah, ujar Sayyidina Dihyah Al-Kalbi, Raja Heraklius setelah mendapatkan surat dari pian, sebujurnya hendak masuk Islam. Cuma karena ada yang mempengaruhi kada jadi masuk Islam. Kemudian surat pian itu dibuatkan wadahnya dari perak, diandak surat itu di situ, dijaga bujur-bujur surat Nabi, dihormati. Maka didoakan oleh Nabi, selama suratku, ujar Nabi, masih dijaga, kerajaan itu akan dijaga oleh Allah, kada hancur. Makanya di kerajaan itu turun temurun wasiat raja, mulai Raja Heraklius wasiat, bila aku mati ada yang mengganti raja, surat ini jangan diutak-atik, disayangi, dirawat. Bila hendak kerajaan masih ada, jangan diutak-atik. Raja selanjutnya kayak itu juga berwasiat. Wallahu a'lam bishawab.